Kan dia mau GoPro. Tes. Ada suaranya, ada. Oke guys. 4 hari sudah kita berada di Pantai Cibuaya ini. Sekarang kita akan lanjut perjalanan menuju ke Pantai Santolo. Kalau sampai guys, kalau nggak nyampai kita aja di mana sajalah. Yang penting ada spot buat bikin tenda, beristirahat dulu. Tapi estimasi yang utamanya sih Santolo, saya akan stay di sana. Oke, sekarang kita pamitan dulu kepada pemilik lahan yang kita ini. Baik guys, kasihan juga udah pada tua mereka guys. Jadi kalian kalau yang mau ke Pantai Cibuaya ini, disinilah spotnya yang paling bagus guys. Kita Pak, Mbah. Bade uyeuh lah, Pak. Cing sarehat panjang umurnya, Mbahnya. Bu. Selamat aja. Mohon. Mohon insyaallah Bu. Oke kade deh. Selamat jalan. Mohon amin. Ya, Pak. Assalamualaikum. Udah duduk. Pas. GoPro di ditu nya di rumah eta. Di mana? Di notebook. Ayo, Bu. Ini tetap burung deh, casan teh. Hah? Kumaha? Ini tiras di Cebu sama di Naon? Ya, Pak. Iya. Ya orang udah sehari mah gratis. Timun lebih ti sehari. Karunya ada orangnya sebenarnya masih abah ge teu iya. Jangan karunya nanti ya, mending Karunya. Malaya. Ya. Ayeuna langkah Kita sekarang destinasi pertama yang akan kita kunjungi kali ini adalah Karangbolong guys. Hampir sama namanya dengan Karangbokor, tapi ini karangnya bolong bukan bokor nih. tetap di Jalan Cibuaya sejauh 1,5 km. Dan jarak Karangbokor itu dari sini itu jaraknya itu estimasi sekitar 26 km guys. Dan setelah di Karangbolong kita lanjut ke Santolo. Kita langsung ke Santolo mau jam berapapun sampainya gitu guys.
Pantai Cibuaya ini enak guys. Tempatnya itu indah dan masih alami sekali guys. Untuk camping dan untuk ini airnya juga sangat jernih guys. Menurut saya dibandingkan pantai-pantai lain, pantai Ujung Genteng ini airnya itu sangat jernih guys. Dan ada satu kelebihan lagi, harga ikannya murah guys. Ujung dari sebenarnya bukan ujung sih, ini sebenarnya pintu masuk Cibuaya ini guys. Cuma saya kan kemarin jalannya via tengah guys, yang jalur dari apa itu namanya teh? Jalur dari Setelah 200 meter, Sukabumi. ke Jalan Cikampek, Gunung Batu. Ya seperti ini. Seperti biasa, jalannya seperti ini. Gak jauh beda sama kemarin. Jalanan jelek itu jangan-jangan. Udah gak ada jalan lagi. Jalan sana mau balik lagi ke Pelabuhan Ratu. Belok kiri ke Jalan Cikampek, Gunung Batu. Camping ground. Oh, di sini juga ada camping ground, guys. Oh, ini camping ground yang waktu itu siapa? Andi Motocamp itu. Setelah Di sini. 16 meter, belok kanan ke Jalan Hah? Cipatu depan. Eta nu basakar si Terus ke Jalan Suradi Ujung Genteng sejauh 15 km. sini juga banyak Alfamart, guys. Jadi kita nggak usah khawatir kekurangan belanjaan. By the way, jalan sini mah jalannya juga nggak sehancur yang kemarin, guys. Kalau yang kemarin kan jalannya, aduh, ampun guys, hancur banget. Tapi kalau via sini mah lumayan guys, bagus dah tuh jalannya. Entah jalur mana yang kemarin asal kita lalui guys. Mungkin sebenarnya ini jalur utamanya itu, bukan yang kemarin kita lalui itu. Jalur bagus banget guys tuh. Jauh berbeda seperti yang kemarin. Kalau yang kemarin mah aduh ampun aku. Ini mah mantap jalurnya guys. Bisa tancap gas kita di sini. Bisa kencang guys di jalan ini sini. Mantap sekali. Atau sama kurus telpon udah nanti mau gitu. Jalurnya guys. Pindah ke dalam mikrofon lah, ngarah jelas nggak jelasnya.
saya mah udah salah jalurnya. Jalur itu nih, jalan kampung. Oke guys, kita setel dulu rantai guys, karena udah terlalu longgar, takut lepas. Membetulkan atau mengencangkan dulu rantai guys, karena rantainya udah kendor. Memang sih dari rumah juga udah agak kendor, cuman ya nggak terlalu kendor seperti tadi gitu. Kalau tadi, itu kendor banget guys. Dan seperti ini guys, ciri khas jalur pesisir atau jalur lintas selatan itu panas. Banyak pohon kelapa, atau kalau nggak pohon kelapa pasti pohon karet. Dan katanya kita menuju Santolo memakai jalur ini kita akan melalui hutan dulu guys, hutan rimba katanya menurut informasi. Jadi jangan sampai kemalaman di jalan katanya di hutan itu, karena di situ jalannya itu bener-bener hutan katanya, nggak ada rumah. Guys, ke belah kanan, tapi kayaknya next time aja lah ke Batu Panganten. Sekarang saya kejar waktu soalnya takut kemalaman di hutan gitu guys, karena jalurnya akan melalui hutan kali ini. Nikmat sekali ini jalan guys, aduh. Kiri kanan kita perkebunan kelapa dengan cuaca yang sangat cerah, itu sangat indah sekali. Males aku jalan cepet-cepet, nyantai aja seperti ini sambil menikmati pemandangan. Dicat Kecamatan Surade. Oh, ini masih masuknya wilayah Surade. Susuranda gede guys. Randa itu janda guys. Jadi jualan apa ya, itu bukan jualan, susu Indomilknya itu gede guys, kaleng yang gede gitu. Gak tahu den kau. Truk bawaannya banyak sekali, ondeh mandeh. Handphonenya itu guys gak kelihatan guys karena silau sama sinar matahari, jadi pakai Google Maps juga tetap aja
saya dapat arahannya itu dari suaranya, bukan dari lihat petanya. Karena kalau lihat dari petanya itu lihat tuh gelap aja kelihatannya, nggak kelihatan apa-apa. Mataharinya lumayan terik sih. Jadi mau ganti saya holdernya jangan yang kayak gini, karena yang kayak gini itu si apa LCD-nya itu, layarnya itu terhalang sama mikanya, jadi gelap. Nah, kita mulai memasuki wilayah hutan. Sejuk banget guys udaranya kalau perjalanan di area hutan kayak gini. Sejuk sama ridingnya, ridernya sejuk juga sama motornya guys. Motornya itu jadi gak gampang nyala kipasnya. Kalau jalan di perkotaan yang tipikal banyak rumah, terus apa namanya itu, jalannya itu agak pelan gitu, si kipasnya itu sering nyala motor ini. Waduh, di jalan sudah jelek lagi jalannya guys. Aduh ini jalan, mudah-mudahan gak lama jalan kayak gini ya guys, karena menempuh jarak 6 kilo kalau jalannya kayak gini lama itu, kayak kemarin. Waduh, jalannya hancur lagi guys. Aduh. Harus nanya dulu takut ini nanti ada orang mau nanya. Parah kalau jalannya kayak gini terus guys. Kemarin udah apa namanya itu, udah enak saya sama jalan kayak gini. Aduh. Oh enggak, ke depannya agak bagus lagi. Oh, belok kiri guys ke sini. Wilayahnya itu apa namanya itu, pedesaan banget, perkampungan banget gitu guys. Waduh, jalannya terus-terusan jalan makadam guys. Wih, parah guys. Wah, nggak bakalan apa-apa, cuman pegal aja. Asal jangan jalan tanah merah. Kalau jalan tanah merah, lihat tuh, motor dari depan aja bersih-bersih, berarti gak ada jalan tanah merah.
kelak dap nettingkeun heula ya kamera. Nah, itu kecangkul kali pe aneh. Naon? Kali cangkul pisan. Ngabet cangkel pisan. Tapi nu kata timbang tuh. Naon? HP Naon? HP meni panas. Oke. Kipas motor terus menyala, guys. Udaranya panas, terus kan jalannya juga pelan, jadi si motor ini gampang nyala kipas radiatornya tuh. Kalau di peta sih 18 menit lagi kalau jalannya bagus. Tapi kalau jalannya kayak gini ya masih lama. Tadi ada jalur yang jelek sekali, cuman nggak terekam sama saya. Nantilah pulangnya saya rekam. Jalurnya tuh onde mande. Padahal gak musim hujan tapi becek ya. Semalam hujan ya. Oh, semalam hujan, guys. Jadi jalannya kayak gini. Ih, ngobrol burung.
jalur menuju Karangbokor ini Karangbokor, Karangbolong lumayan agak ekstrim guys. Tapi nggak sih, tadi yang paling ekstrim itu yang tadi di Pedunan tadi jelek banget jalan. Saya kira bakalan kayak gitu terus, ternyata enggak. Wih, jalurnya. Kalau jelek masih gak apa-apa, yang penting jangan jalur tanah merah aja. Kalau jalur tanah merah, wah ampun guys, apalagi dikasih ban kayak gini. Dual purpose aja suka dikasih jalan, ya dikasih jalur jalan tanah merah mah tetap licin, apalagi ban kayak gini. Di aspal sih enak ini ban kayak gini, tapi kalau di jalan tanah ya licin bingit. Wow, semakin ekstrim jalannya guys. Ya, jalur makadam nggak apa-apa lah. Ini bener ke kanan ya, bukan ke kiri. Tapi di jalur yang kayak gini juga ada rumah yang bagus. Onde mande ini jalannya. Wah, off-road guys. Yang penting bukan jalur makadam, no problem. Jalur tanah merah, no problem. Pantai Karangbolong. Pantai Karangbolong, jalannya juga bolong-bolong. Luar biasa. Aku kalau nggak bawa beban, nggak bawa box, aku digabret di jalan kayak gini guys. Nggak apa namanya tuh, cuma takut lepas boxnya guys. Ya sekuat-kuatnya juga buatan tangan manusia gitu. Jadi suka ada errornya, suka ada belok kiri, oke sini Karangbolong. Suka ya ada gagalnya lah. Seperti kemarin waktu pulang dari Karangbokor di Sawarna, Pantai Sawarna, kan box saya lepas gara-gara itu karet boxnya itu ada yang nyuri gitu, nyuri. Kalau lepas gak mungkin karena susahnya ngelepasinnya. Itu mah curiga ada yang ngambil, ada yang jahil atau emang ada yang butuh karetnya gitu guys. Jadi diambil itu si karet boxnya itu yang berada di racknya itu di apa namanya ya, di raknya itu diambil. Jadi hasil si penguncinya itu nggak kuat karena gak ada karetnya.
kan akhirnya lepas box saya guys di jalan. Waduh, jam mana di dalam box itu ada laptop lagi. Untung nggak apa-apa laptopnya. Wah, mau mancing ya itu si adik. Duh, tangan kalau dikasih jalur yang kayak gini suka kesemutan sih guys. Udah gerah banget ini. Mudah-mudahan ada warung-warung di sana buat beli es kelapa atau apa gitu guys. Petualangan si got. Saya suka kalau ini kan saya pakai chest strap ya, nggak pakai yang di helm. Sebenarnya ada sih dudukannya yang di helm, cuman kurang nyaman, aku pakai yang di dada aja. Kadang suka capek-capek ngomong pas lihat kameranya mati guys. Kadang yang saya kira dihidupin ternyata dimatiin. Jadi waktu momen yang nggak penting gitu, kayak yang di jalan gitu, saya direkam terus. Pas saya mau ngomong, saya pencet rekam gitu malah mati. Pantesan memori full. Kenapa ini memori cepat penuh kataku. Ternyata yang direkam bukan waktu saya ngomong, tapi waktu waktu hal-hal yang nggak penting ya selama di perjalanan itu, yang nggak sengaja saya rekam. Sebenarnya sih motor ini enak guys, breakernya itu dipakai jalan yang kayak gini tuh gak berasa empuk gitu. Cuman yang ya tadi yang saya bilang, saya kan bawa box gitu, takut jatuh boxnya atau si besinya takut patah. Karena maklum lah ini kan homemade gitu, buatan tangan bukan buatan pabrik. Jadi saya bikinnya itu ke tukang las, bukan beli jadi. Ternyata ada kekurangannya. Dikasih beban berat itu si besinya itu kayak nggak kuat gitu, jadi kayak nyod-nyodan gitu, kayak yang lentur, padahal itu besi tebal guys. Saya pilih besi yang paling kuat, yang paling tebal, ternyata sama aja lentur guys, nyod-nyodan. Nanti di perjalanan saya selanjutnya yang insya Allah lah, kalau saya explore ke Sumatera ya mungkin saya akan perbaiki lagi raknya mau saya perbaiki lagi, diperkuat lagi. Boxnya juga mau ganti sama yang agak branded lah, yang mahal gitu, karena bukan main-main ke Sumatera itu, perjalanan panjang jauh. Kalau kita kan semakin dekat ke pantai, suasana perkampungannya itu, pedesaannya itu semakin gimana ya, ya autentik banget gitu guys. Kita berada di perkampungan kayak gini.
yang halamannya itu masih tanah-tanah, rumah kayu, pepohonan. Walaupun udaranya panas, tapi kalau di pinggir pantai yang masih alami kayak gini, yang masih rimbun pepohonannya, itu udaranya itu masih ada sejuk-sejuknya guys. Kayak seperti di kota besar yang pinggir pantai terus pepohonannya kurang gitu, kebanyakannya gedung-gedung pencakar langit, itu udaranya kayak gimana ya tahu sendirilah. Langsung panas dalam. Saya tinggal 1 hari di sana juga. Kalau di sini mah walaupun panas, tapi ketika kita neduh itu sejuk udaranya. Oh my god, tangan saya kesemutan. Belok kanan ya. Tuh daerahnya itu masih kayak gini guys, masih alami banget ini. Bisa dibilang hidden gem ini. Itu ada, emang nggak salah. Jalan Sari ya. Ini kan pantainya juga bukan pantai yang terkenal, no. Padahal mencari jalan kota atau jalan begitu. Kalau pantai yang kota mah pasti jalannya udah dibenahi. Ini juga udah termasuk bagus sih, segini juga udah nggak terlalu jalan tanah sih. Tapi saya lebih suka main ke tempat wisata yang kayak gini guys, daripada yang ramai yang udah viral gitu. Yang tempat wisata yang kayak gini tuh lebih natural gitu. Di sepanjang perjalanan kita disuguhi dengan pemandangan alam yang masih sangat alami. Udaranya sejuk. Cuman by the way, gak tahu ada tukang es kelapa atau enggak nanti di sana gitu. Tuh jalannya itu masih alami banget guys tuh. Makanya saya beli motor yang kayak gini. Kalau pengen jalan kota-kota mah pakai motor Vino juga udah cukup. Tapi kalau jalan gini kan kita harus proper gitu kendaraan kita. Harus emang yang menunjang. Wih, jalannya semakin makadam. Udah sampai no. Oh ini kirain warung-warung, ternyata tempat penebangan kayu, pemotongan kayu. Di mana Gapura Karangbolongnya ya? Kok ini udah nyampe ke pantai tapi belum ada kabar Karangbolongnya, Gapuranya. Wih, kita sudah mencapai Samudra lagi guys.
Hidden gem ini guys, tempat wisata yang wah, ini kalau musim hujan ondeh mande ini. Susah, aneh ya kalau kita naik motor itu kalau boncengan gitu. Kita itu mau menghindar, mau ngambil tengah, malah terus ngambil ke kanan, padahal kita menghindarnya yang di kanan gitu. Gitulah. Jadi kayaknya yang dibonceng itu lihat serem itu malah dilihat gini gitu. Ini Karangbolong. Itu salah jalan. Kita nanyain aja dulu, bener Karangbolong ke sini? Tuh itu Karangbolong. Jalan terus. Pamika Karangbolong teh laras dia. Sanes. Anu lurus, belok ka dieu lurus, Karangbolong. Oh, anu lurus. Ya, Oh, muhun. udah pura balik ditu kan. Oh, muhun. Terus ka dieu, Terus dia. belok, Oh, muhun. belok kanan. Muhun. Lurus, Ya mah lurus. Karangbolong. Muhun. Ya turun. Bukan tinggal itu dia ke Karangbolong mah. Mau ketinggalan. Ya, itu kayak keras. Muhun. Aspal keras we kali. Muhun. Salah. Ningali tahu gak dah orang putar balik lantai jalan aspal kanan terus. Google Maps itu salah ngasih jalan guys. Tadi dia Google Map menunjukkan tadi jalan aspal muka kanan terus. Tadi tadi aspal ke kiri. Oh ka dia. Ka dia tah. Kalang rawas kan. Pak. Kela. Cok turun lagi. Kadi ya laras. Belok sedikit ke kanan, lalu tujuan Anda nanti berada. Betot bu. Ya kadi ya laras. Iya betot. Tok itu gitu lah, coba itu lah. Buka pura aja. Ayo. Pan review lah tuh bu, aya pantai dikunjungi heula anu viral-viralnya. Balik lagi. Tadi aspal belok kanan.
sing. Kira pun. Aspal terus ke kanan. Oh. Jadi. Oh, yang di depan kayaknya mah. Dulu guys, tuh sekarang sedang bertanya. Ternyata kita jangan terlalu percaya sama Google Maps guys. Google Maps menyesatkan. Aduh, beginilah Google Map. Ini kali ketiganya saya dikerjain sama si Google. Aduh, si Google Map. Kita jangan terlalu percaya di Google Map guys. Kalau di pedalaman kayak gini, kadang Google Map itu menyesatkan. Tidak selalu menunjukkan arah yang benar. Selalu menyesatkan, aliran sesat. Tuh, belok kiri, kemana mau belok kiri ini Google Map? Belok kiri. Belok kiri. Belok kiri ke Galengan. Galengan sawah, belok kiri Google Map. Dasar Google Map bodoh. Pika sebelum. Oh, seharusnya ke sini guys. Arah yang benar itu bukan yang tadi ke kanan. Nah, ke sini jalur yang benar itu. Itu tanjakan guys, dahsyatnya. Oh my god, kita off-road dikit guys. Tuh. Tuh, si Google Map mah nih
Buru putar balik. Nggak nyala lagi. Itu pedesaan autentik banget. Haruskan dia, Bu. Karangbolong. Upami ka Karangbolong laras ka dia. Kumaha? Iya, Karangbolong na nama. Oh. An bade ka eta mah kawet tanah pantai Pasir Besi. Oh. Salebah. Oh. Pacoran. Ka dia. Oh, iya Karangbolong nama. Itu nyebrang kana Jambatan Gantung. Oh, muhun. Upami motor disimpan di mana? Canak itu biasa. Oh, canak, muhun. Nah, Muhun. jauh dah jalan kaki mah dah. Oh, Enak ka itu motor. muhun. Muhun. Ya turun nah. Nya nya. Ke arah utara di Tadi Jalan ini. Siliwangi. Kadianya. Putar balik, lalu belok kiri ke Jalan Siliwangi. Explore. Ini yang dinamakan explore. Aduh, aduh. Jalannya lumayan ekstrim, guys. Oh, jadi kita harus melewati jembatan. Oke lah, sok. Berat tadi tumpahan ke sibu banyak. Leongan. Motor kan kasih simpen dah. Mau jadi kesini guys. Wih, my trip my adventure nih guys. Kita motor simpan di sini aja lah. Hmm? Abus wae sih. Ayo kita my trip my adventure lagi guys. Melalui jembatan besi. Ini bawa barang saya jadi ngelawan gitu guys. Harus ditumpangin sama si Eno. Kalau nggak ditumpangin sama si Eno mah gue bagi-bag. Kita di sini aja lah, kita jalan kaki ke sana.
Papa ko ya. Wah. Bu, pemarian ke ganjal, Bu. Tuh tiguling lamun teu ganjal. Aduh, si ayah nih jalannya ke sana. Ayo, my trip by adventure ini. Yang adventure aku parang padugna we lah. Capek naon tadi ngangge motor. Ayah teh capek dah emang jalan-jalan tuh capek dah capek atuh. Lah, mau naon motor simpen di dieu. Di lapar deui. Ya itu ya tekang dagang dari itu ge. Yuk. Cepat. Udah jauh cari kapasnya. Wah. Jauh teh cekan hujan tara trekking kan. Urang tukang trekking ka gunung. Ih, bukan teh dia mau naon. Wah, teh naon. Oh, jadi kita kesini guys. Aduh, ini ngembun lagi. Oke guys, kita trekking saja sekarang mah. Soalnya nggak bawa motor kesini nggak sanggup saya. Kalau si Eno gak naik mah gue bagi beg. Hah? Jauh. Ya hitung-hitung kita naik gunung aja. Ya. Gitu. Pas si Aeta memang ngobrol teh tadi teh tinggal patah kadinya ningali di luhur, abi tadi ningali na emak lagi beredar. Oh, Orang. ya. Berarti sudahlah naik buah. Gak naik mah susah ngendaliin itunya. Aku bingung guys Yang itu nunjukin ke sini, yang ini nunjukin ke sini. Kemana ini? Iya, aslinya mah iya tapi tinggalnya di situ, di luhur. Oh, aslinya yang ini, tapi kita lihatnya di atas katanya. Oke, kita turutin aja Eno lah. Bagus kucingnya kan. Kayak macan.
Jalanna ekstrim, Mbak. Cacanakanna seueur teuing. Kita naik. Kunaon ku kalong Bapak? Tupai. Oh, ku tupai. Pagi. Oh. Aduh. Disuguhan ieu. Palai cau, Cau. pisang. Oh, henteu wah cekap yo ge. Tapi ku ibu teh dikupan, aing digoreng, ibu mah pengen ada mau pisang goreng. Sirsak, guys. Buah sirsak. Gula ibu. Duduh. Kita dikasih buah sirsak, guys, sama ibu warung. Tapi nggak terlalu asam ini mah. Ada manis-manisnya. Di rujak mah mau enggak usah dikieu. Bisa dikasih lagi pisang. Yes, Bu, nggak repot Ibu ah. Ieu mah buang atuh. Teu aya. Atur nuhun Bu. Ya, sok. Sudah. Yuk. Ya. Itu aja teh kalau apa? Terima kasih ya. Mau ke mana? Mau ke sana dulu? Enggak langsung Bu ah. Langsung. Pulang? Iya. Ya itu bayar dulu. Sok. Kita Bu kopi dua. Terus minuman aja. Ya, minum. Tiga. Ya 15 sama 8 23. Kerupuk itu satu 25. Itu roti satu yang kuning. Ini yang kuning. Oh, yang ini 2000-an. Ih, nggak ada uang kecil. Uang kecil. Sama sekali nggak ada. Mana tuh? Ini kan recehnya. Jadi berapa tadi? 27. Wah, ada. Dulu kumaha sudah nggak ada, Bu. Nggak ada Neng sama sekali uang kecil. Kayak bisa kan? Itu aya. Sakapan aya? Gitu tidak. Eta sabaraha? 100. Enggak itu. Oh iya sabaraha. Kurang Bu ini mah. Kurang panjang kurangnya, Bu. 2 4 6 8 10. Kaduh channel YouTube sami teh. Kaduh channel YouTube sami. Oh aku mah udah lama sih, udah dari 2020-an. 2020-an. Tapi yang pegangnya itu yang ketuanya. Oh. Ya. Ikut itu komunitas warga Vario Sukabumi. Oh. Kemarin juga di ujung genteng itu naik logo. Ada acara. Ayo teh, Ibu. Ternyata di sini banyak orang baik, guys. Di negara Indonesia ini orangnya itu baik-baik. Kita kemana-mana pasti kita disambut di apa nih, dijamu gitu. Tiap mau berangkat pasti dadah. Dia pasti disuguhi makanan gitu. Jadi nggak usah takut kalau traveling adventure di Indonesia ini, orangnya pada baik-baik. Oke, sekian perjalanan saya dari Pantai Cibuaya menuju Pantai Karangbolong ini. Walaupun saya gagal mereview karena aduh saya capek banget, guys. Itu harus trekking lagi ke sana. Sebetulnya bisa bawa motor, cuman saya gak sanggup kalau dengan bawa beban berat kayak gini. Jadi ya mohon
mohon maaf saya gak bisa mereview gitu tempat Karangbolong itu. Oke, nantikan video saya selanjutnya. Kalau kalian suka dengan video saya, jangan lupa like, comment, dan subscribe ya guys. See you next time.